Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jaktim, selamat datang di podcast Biskota, bincang seputar kota kita. Podcast yang membahas berbagai informasi terbaru seputar Jakarta Timur yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, di podcast episode perdana kali ini, kita akan membahas seputar penataan dokumen kependudukan. Keakuratan data kependudukan dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui oleh Sobat Jaktim bahwa jumlah penduduk kota administrasi Jakarta Timur berdasarkan data per bulan Desember tahun 2023 adalah sebanyak 3,4 juta jiwa. Hasil verifikasi dan survei lapangan ditemukan sebanyak 10.618 NIK yang sudah tidak aktif, yaitu terdiri dari warga yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan oleh warganya, dan warga yang bertempat tinggal di RT yang sudah tidak aktif lagi. Program penataan dokumen kependudukan atau penataan NIK ini yang dilakukan sangat dibutuhkan karena data kependudukan merupakan hal yang penting dan strategis agar pemerintah dapat menetapkan target dan tujuan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pada podcast Biskota episode 1 ini telah hadir bersama kita Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak M. Anwar. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan narasumber kita Bapak Naufan, selaku Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Wali Kota dan Bapak Kasudin Dukcapil Jakarta Timur sudah berkenan pada hari ini pada podcast perdana Biskota. Sebelum kita bicarakan mengenai penataan NIK Pak, sedang trending nih Pak mengenai perubahan nomenklatur daerah khusus Ibu Kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Mengenai perubahan nomenklatur ini Pak, apakah ada tantangan tersendiri, Pak? Secara umum, apakah ada dampak atau tantangan bagi pemerintah Kota Jakarta Timur? Dan bagaimana, Pak, menanggapi tantangan tersebut? Silakan, Pak Wali Kota. Tentunya Jakarta ini pembangunan dinamika harus berjalan terus, ya. Ketika kita melaksanakan satu perubahan atau pembangunan, dibutuhkan data yang valid. Data valid yang pertama adalah data kependudukan yang betul-betul akurat sebagai acuan dalam perencanaan. Mengambil kebijakan dan pembangunan kota perlu data yang valid. Jadi pemerintah ketika menetapkan suatu kebijakan betul-betul manfaat untuk warganya. Nanti ujung-ujungnya kan mensejahterakan warganya. Betul Pak. Nah boleh tahu nggak Pak program-program apa aja nih Pak yang membutuhkan data yang akurat? Tentunya kan saat ini dari Dukcapil Dinas sedang melakukan penyisiran penonaktifan NIK ya. Banyak di DKI Jakarta, secara de jure-nya di DKI, de facto-nya di tempat lain. Ini kan masalah besar buat DKI Jakarta. Pemerintah tidak melarang orang urbanisasi ke Jakarta. Namun ada persyaratan harus ditaati ya. Program penataan dokumen kependudukan atau penataan NIK yang dilakukan sangat dibutuhkan oleh kita karena data kependudukan merupakan hal yang penting dan strategis dalam mengambil kebijakan untuk menuju tujuan pembangunan yang tepat sasaran, yaitu mensejahterakan warga DKI Jakarta. Oke, baik Pak. Izin Pak, boleh nggak dijelaskan nih lebih lanjut mengenai hubungan antara penataan dokumen kependudukan dengan pembangunan kota khususnya di Jakarta Timur? Gini Mbak ya, nanti data itu kan akan diverifikasi ya. Divalidasi, dipastikan orang tersebut secara de facto betul nggak bertempat tinggal di sana atau dia memiliki aset di DKI Jakarta. Kita temukan di lapangan banyak data-data yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, hasil dari penataan dokumen pendudukan akan menghasilkan data akurat sesuai keadaan sebenarnya. Misalnya, kita melakukan program kegiatan di kelurahan Penggilingan lah contohnya lah. Kita perlu tahu ada berapa warga. Karena memang secara de jure de facto timur ini paling besar adalah di Cakung. Ya, penduduknya. Betul ya. Satu kelurahan bisa sampai 130.000 jiwa. Tentunya dari pihak Dukcapil saya sangat apresiasi, terima kasih
sudah melaksanakan kegiatan ini dalam rangka membuat satu kebijakan baik secara de jure, de facto, betul-betul orang tersebut bertempat tinggal sesuai dengan NIK-nya dan mereka punya kegiatan yang positif atau memang ada usaha ya, baik dia sebagai pekerja ataupun UMKM atau wirausaha lainnya. Menurut Bapak Pak Kasudin bagaimana nih Pak? Dengan adanya program penataan dokumen kependudukan ini, boleh nggak kasih tahu ke kita Pak bagaimana proses pendataan, seperti apa Pak prosesnya dari atas, dari sampai bawah, atau pihak-pihak mana saja yang dilibatkan? Silakan Pak Kasudin. Terima kasih Bu Audi, makasih Pak Wali. Jadi gini Mbak, sekarang Jakarta ini sudah bukan daerah khusus ibu kota. Ya. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, maka Jakarta sekarang menjadi daerah khusus Jakarta. Ya. Nah, seiring dengan perubahan nomenklatur tersebut, maka banyak hal nih yang harus kita rubah tentunya ya Pak Wali. Ya. Banyak hal-hal yang harus kita rubah seiring dengan perubahan tersebut. Dukcapil punya tanggung jawab besar di dalam perubahan tersebut. Karena nantinya Jakarta akan menjadi kota global. Ya. Nah, berbicara tentang perubahan itu, kami dari Dukcapil, khususnya Dukcapil Jakarta Timur, dengan penduduk yang sangat luar biasa, lebih kurang 3,4 juta, dengan wajib KTP 2,4 juta, makanya kami akan menata. Ya, kami akan melakukan perubahan terhadap kartu penduduk warga, kemudian kartu identitas anak, dan produk-produk lain dari Dukcapil yang bertuliskan daerah khusus ibu kota akan kita ganti dengan daerah khusus Jakarta. Tetapi dalam hal ini kita melakukan penggantian tersebut secara bertahap. Ya. Kami sedang menunggu Kepres tentang aturan yang mengatur selanjutnya. Baik, Ya. Pak. Oleh karena itu banyak hal-hal yang nantinya akan kami kerjakan, Mbak. Menarik ya Pak kalau mengenai NIK ini, apalagi mengenai warga harus sesuai dengan domisilinya. Domisilinya harus sesuai dengan KTP-nya. Mengenai keberadaan warga harus sesuai dengan de facto dan de jure. Pak Kasudin bagaimana nih? Misalkan ya Pak, ada warga, dia betul Pak, berdomisili sesuai KTP dan KK. Tapi setelah warga tersebut melakukan cek dan recheck nih Pak, ke data warga, strip dukcapil.jakarta.go.id, ternyata masuk Pak ke dalam proses penonaktifan. Itu bagaimana ya Pak, prosedur yang harus dilakukan? Jadi begini Bu, memang sebelum kami melakukan penataan kependudukan, itu sudah kita lakukan di tahun 2023, kami sudah melakukan sosialisasi. Bahkan waktu itu sosialisasi itu disampaikan sendiri oleh Pak Wali bersama tim dari Dinas Dukcapil ya Pak. Ya. Di mana di sana kita undang para camat, lurah, dan bahkan pada saat itu ada perwakilan dari RT RW dan Dasawisma. Ya. Nah kemudian memang di saat kita melakukan pendataan itu, pertama sekali kita menggandeng Dasawisma. Ya, karena Dasawisma itu turun ke masyarakat. Beliau-beliau itu tahu persis keberadaan penduduk, juga dibantu oleh RT RW, kemudian dikumpulkan data-data itu. Setelah data terkumpul diserahkan kepada Kasatpel, ya diserahkan kepada Kasatpel, oleh Kasatpel dimasukkan ke dalam sistem. Nah, setelah data-data itu terkumpul ke dalam sistem, nantinya warga dapat melihat di dalam aplikasi data warga. Oh baik, boleh disebutin Pak? Boleh disebutkan websitenya apa Pak? Baik Bu, jadi websitenya adalah dukcapil.jakarta.go.id dengan kanal data warga. Data warga, terima kasih Pak. Tadi Pak kita bicara warga yang sesuai KK, sesuai alamat di KK dan KTP. Bagaimana dengan hal yang sebaliknya Pak? Dia tidak bertempat tinggal sesuai domisili, tetapi dia memiliki KTP di wilayah itu. Bagaimana Pak?
Prosedurnya bagaimana? Jadi begini Bu, apabila seseorang memiliki KTP di sebuah daerah atau di suatu tempat, kemudian yang bersangkutan tidak tinggal di tempat tersebut, maka dia dapat mengajukan ke kelurahan. Kita di kelurahan itu ada posko pelayanan di mana nanti warga akan mengadukan perihal ketidaksesuaian datanya. Kemudian petugas kita akan turun ke bawah untuk melakukan verifikasi. Apabila nanti sesuai, maka kita akan aktifkan kembali. Nah, kalau misalkan Pak, ini banyak misalkan Pak, karena terlalu banyak case ya di bawah Pak. Kalau domisili itu sesuai dengan alamat KTP, tapi hanya beda RT Pak. Beda RT aja, itu bagaimana ya Pak? Apakah harus pindah atau tidak? Mohon arahannya Pak. Jadi begini Bu, kan kalau berbicara domisili, antara de jure dan de facto adalah harus sama. Ya, seseorang misalnya beralamat di Penggilingan, ya, idealnya orang tersebut juga bertinggal di situ, ya. Jadi kemudian itu adalah amanat dari undang-undang Bu, ya, itu adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Di sana disebutkan bahwa seseorang yang sudah berdomisili di suatu tempat paling lama dalam 1 tahun harus menyesuaikan identitasnya. Baik, proses penataan NIK ini melibatkan Dasawisma ya Pak ya, dan RT begitu juga sampai dengan pihak kelurahan. Yang saya ketahui Pak, bahwa memang ada berita acara yang harus ditandatangani sampai dengan lurah ya Pak. Pak Wali bagaimana nih Pak, dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota Jakarta Timur Pak terhadap penataan dokumentasi kependudukan ini? Tentunya saya sebagai wakil dari Pak Gubernur ya, karena otonomi kita kan ada di provinsi ya. Saya sebagai perangkat gubernur, jajaran gubernur ya pasti mendukung. Karena kita lihat ini kan feedbacknya sangat baik sekali. Bagaimana kita mengefisiensikan anggaran tepat sasaran. Ya selama ini kan ada 17,8 triliun, 17 bantuan sosial, siapa yang menerimanya? Termasuk transportasi dan sebagainya. Kan bias. Coba kita tata ulang NIK ini. Kita pastikan secara de jure de facto orang tersebut tinggal di alamat tersebut. Karena mohon maaf ada satu contoh, saya menemukan satu rumah ada 40 kakak. Ini kan luar biasa kan. Pak. Dan rumahnya Luar ukurannya RSS ya kan. Makanya saya bilang ini kan artinya periode penataan. Bukan berarti kita pemerintah kok ini kami nggak diaktifkan. Ya secara de jure de facto Bapak ada kan di tempat tersebut. Yang tahu kan pasti disampaikan tadi oleh Pak Kasudin Dukcapil ya. Pertama kita punya pasukan Dawis hampir 26.000 di Jakarta Timur, paling besar, paling banyak. Tadi kan penduduk kita 3,4 data terakhir. Tentunya kita perlu bantuan masyarakat, tokoh masyarakat. Nggak mungkin langsung divalidasi sama Dukcapil kalau nggak ada masukan-masukan, termasuk RT setempat. Mungkin warga kiri kanannya menanyakan. Supaya kita pastikan orang tersebut jangan sampai kita rugikan. Dan kita buka posko pengaduan di kelurahan. Silakan yang mau curhat, mau ngadu atau mau komplain, Pak, kok NIK saya nggak diaktifkan. Kita bisa jelaskan secara jelas. Waduh, menarik ya Pak ya. Apalagi mengenai data driven policy ya Pak, atau kebijakan berbasis data yang tepat. Sesuai yang disampaikan dengan Pak Wali, nih Pak Kasudin, mengenai keakuratan data. Misalnya ada warga terkena penonaktifan Pak, padahal masih ada nama atau orang tua, dia tinggal di alamat orang tua. Apa yang harus mereka lakukan tuh Pak? Apa sama dengan yang tadi Pak? Jadi begini Bu, memang di saat pendataan itu dilakukan oleh Dasawisma. Mereka sering turun ke masyarakat. Mereka tahu persis seseorang berdomisili di tempat tersebut atau tidak. Nah, tetapi banyak faktor juga yang membuat seseorang kadang-kadang identitas dengan domisilinya kan tidak sesuai. Ya, nah kita buka itu kesempatan buat warga untuk apabila seseorang terdaftar di dalam data penataan atau data NIK yang akan diaktifkan, kemudian dia akan datang ke posko. Memang kita tidak serta-merta menonaktifkan apabila seseorang tidak berada di tempat tersebut. Ya, karena
mungkin saja seseorang punya rumah lebih dari satu. Oh iya, betul Ya. Pak, bisa. Seseorang mungkin bekerja di luar kota Nah, atau menempati domisili di tempat orang tua. ya itu. Ya. Nanti kita di posko itu nanti akan kita buka kesempatan orang tersebut mengadu. Ya, di sana ada form yang harus diisi, kemudian melampirkan persyaratan-persyaratan tertentu yang menguatkan bahwa yang bersangkutan memang beralamat di tempat tersebut. Dan itu dimungkinkan saja sepanjang misalnya dengan alamat orang tua, tetapi dengan kakak yang dibatasi. Jangan juga nanti seperti Pak Wali sebutkan, kakaknya melebihi, fantastis ya. Jadi ke depan kita akan menata semuanya Bu. Karena di saat nanti Jakarta akan menjadi kota global, Jakarta tuh jadi barometer ya, akan menjadi tolak ukur buat kemajuan sebuah kota di Indonesia. Seperti slogannya kan Jakarta untuk Indonesia. Ya semuanya tuh dimulai dari Jakarta. Ya kita menata tuh dari hal-hal yang kecil. Ya memang kalau kami Dukcapil dari segi kependudukan tentunya ya. Kalau Pak Wali dari segala hal ya. Jadi kita tata sedemikian rupa. Jadinya nanti Jakarta ini benar-benar kota seperti yang diidam-idamkan banyak orang. Ya. Wow, luar biasa ya Pak mengenai NIK ini ya memang ya. Luar biasa apalagi semua hampir pelayanan publik ini mengadopsi NIK kita ya Pak, NIK Jakarta. Berarti memang penataan NIK ini agar data kependudukan itu sesuai dengan de facto dan de jure ya Pak, yang sebenarnya harusnya seperti itu. Kembali lagi ke Pak Wali, boleh Pak disampaikan kepada Sobat Jaktim nih Pak, apa sih manfaat data kependudukan yang akurat ini? Pertama saya sampaikan dari awal ya, kebijakan yang efektif, efisien, anggarannya dibutuhkan data yang valid, data yang akurat, bukan data yang asal sekedar data ya. Nah kualitas data ditentukan oleh dari pendataan NIK pada saat ini. Nanti kita data, kita verifikasi, setelah itu baru bisa ngambil kebijakan. Dampaknya efektif kebijakannya, efisien anggarannya untuk pembangunan Jakarta ke depan hingga kita bisa mendukung menjadi kota global. Karena sekarang kita udah bukan lagi ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Tentunya iklim investasi yang baik dan menggerakkan ekonomi dapat diharapkan data yang betul-betul akurat. Semuanya itu dimulai dari data. Kalau data kita udah nggak jelas, pembangunanmu kita nggak tepat sasaran ya. Contohnya ya, sekarang kita stunting lah. Secara de jure di Jakarta Timur, de facto di sebelah wilayah lain. Terus masuk ke rumah sakit. Di mana datanya? Jakarta Timur. De jurenya kan? Iya. De factonya di Jakarta Timur, tapi kan kebagiannya kita. Betul, kebagian yang kurang betul. baik kan? Saya dulu pernah menjadi camat Cempaka Putih. Baik. Tahun 2008. Ini kejadian yang sebenarnya. Ada rumah sakit Islam di sana. Setiap masuk selalu KTP-nya Cempaka Putih. Saya heran kan, saya ngadakan fogging, PSN dan sebagainya, kok nambah terus? Ternyata anaknya sudah menikah, tinggal nggak di Jakarta. KTP masih di Cempaka Putih. Kan merugikan kita pemerintah kan, image-nya kan jadi jelek kan. Iya betul. Apa yang dilakukan selama ini, indikator keberhasilan kita kecewa, kok nggak tercapai, malah nambah. Ternyata yang bersangkutan secara de facto tinggalnya tidak di Cempaka Putih. Ini satu contoh. Iya betul. Kita belum ambil kebijakan contoh itu. Apalagi kalau kita udah masuk ke program pembangunan. Gimana bisa efisien, efektif kalau memang datanya nggak akurat. Tidak akurat. Seperti itu. Jadi saya sebagai pemerintah kota, kepanjangan tangan Pak Gubernur sangat mendukung kegiatan ini. Jadi kalau bagi warga merasa dirugikan, silakan datang ke posko pengaduan kelurahan. Artinya dilakukan ini untuk mensejahterakan warga DKI yang absolut, yang sebenarnya. Bukan hanya dimegang secara yuridis, tapi secara de jure nggak ada di DKI kan begitu. Tak terasa Pak, ternyata kita sudah di penghujung acara nih Pak. Terakhir ya Pak Kasudin, ada nggak yang mau disampaikan kepada Sobat Jaktim mengenai penataan ini? Atau ada yang mau disampaikan link atau website-website yang bisa Bapak sampaikan untuk pengecekan-pengecekan NIK-nya Pak? Kami Dukcapil Jakarta Timur akan melayani warga Jakarta dengan baik. Pelayanan kami mudah. Ya, pelayanan kami mudah, gratis,
dan juga kami punya beberapa aplikasi ya yang tidak harus datang ke loket. Di sana ada salah satu aplikasi yang banyak digunakan adalah Alpukat Betawi ya. Nah, di sana aplikasi yang dipergunakan untuk segala kebutuhan pelayanan. Kemudian terkait dengan masalah penataan NIK ini, itu juga kita ada aplikasi Dukcapil jakarta.go.id dengan kanal data warga. Silakan Bapak Ibu datang ke loket apabila butuh pelayanan kami, terutama mengenai masa penataan NIK ini, karena tidak ada dipungut biaya apapun, Gratis ya, Pak? semua layanan gratis. Juga untuk semua layanan Dukcapil, Semua. Bu Audia. Layanan Dukcapil tidak ada yang bayar, semuanya gratis dan dapat diselesaikan hari itu juga. Oh, Ya. luar biasa, Pak. Ya, sepanjang misalnya dalam hal mengurus KTP, mengurus akte lahir, kartu identitas anak dan lain-lain, semua dapat diselesaikan pada hari itu juga. Dan sekali lagi kami tekankan semua layanan Dukcapil gratis. Wah, luar biasa, Pak. Sudah gratis, selesai Cepat. hari itu juga cepat. Akurat ya, Pak. Harusnya Akurat, datanya akurat, semuanya iya. akurat. Oke, Pak. Terakhir juga nih dari Pak Wali, ada nggak Pak closing statement untuk podcast perdana kita Pak hari ini? Karena memang Bis Kota bincang seputar kota wali kota Jakarta Timur ini. Saya sebagai wali kota Jakarta Timur memberikan dukungan secara maksimal program penataan NIK yang dilakukan oleh Dukcapil, khususnya Sudin Dukcapil Kota Jakarta Timur. Dan saya mengajak para camat, para lurah, RT, RW, Dasawisma, dan seluruh warga Jakarta Timur untuk turut mendukung, mensukseskan program ini untuk Jakarta yang lebih maju dengan pembangunan yang tepat sasaran. Tentunya apapun yang pemerintah lakukan tanpa dukungan warga, saya kira kurang maksimal ya. Iya. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat atas tayangan perdana podcast Bis Kota. Semoga program ini terus menjadi wadah belajar dan sosialisasi kepada warga, khususnya warga kami Jakarta Timur. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Wali Kota dan Bapak Kasudin Dukcapil Kependudukan Jakarta Timur atas informasinya, sangat berguna untuk saya ataupun untuk Sobat Jaktim. Selesai sudah episode pertama podcast Bis Kota. Mari bersama kita ikut menyukseskan program kebijakan penataan NIK ini. Mungkin boleh saya tambahkan ya Pak, untuk pengecekan penonaktifan NIK ini bisa dilihat di website datawarga/dukcapil.jakarta.go.id. Nanti silahkan Sobat Jaktim memasukkan NIK, lalu memasukkan CAPTCHA, lalu klik cari. Dan setelah itu akan ada hasil NIK terdaftar atau tidak terdaftar. Apabila NIK terdaftar dalam pengajuan penonaktifan, silahkan datang ke posko pelayanan di kelurahan. Terima kasih Pak sekali lagi Pak atas kehadirannya, informasi yang sudah disampaikan. Tetap nantikan informasi menarik di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa, sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.